Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar mengenai finite state automata atau sering saya singkat FSA, yaitu mesin pengenal dari regular grammar. Finite state automata merupakan mesin otomata dari bahasa reguler, di mana suatu FSA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state lain. Perubahan state ini dinyatakan oleh suatu fungsi transisi. Teori mengenai finite state automata adalah suatu tool yang sangat berguna untuk merancang suatu sistem. Mekanisme kerja suatu finite state automata bisa diaplikasikan pada analisis leksikal, teks editor, dan protokol komunikasi jaringan. Berikut merupakan cara untuk mendefinisikan suatu FSA. FSA itu terdiri dari 5 tupel. Yang pertama ada Q yang artinya himpunan state. Yang kedua ada PT atau sigma atau sigma alfabet, yaitu himpunan simbol input atau masukan. Ada S atau Q0 yang artinya state awal dan S ini biasanya bagian dari Q atau bagian dari state. Dan ada F yaitu himpunan state akhir atau state akhir, dan state akhir ini merupakan bagian dari state. Dan ada fungsi transisi ada fungsi transisi di mana simbolnya seperti ini untuk fungsi transisi. Fungsi transisi merupakan perpindahan suatu state dengan menggunakan masukan tertentu dengan masukan tertentu menuju state yang lainnya, atau bisa juga kembali ke state itu lagi. Jadi fungsi transisi itu perpindahan suatu state dengan masukan tertentu menuju state yang lainnya atau kembali ke state itu lagi. Berikut contoh dari suatu finite state automata. Di sini ada contoh FSA Dan untuk state-nya ini ada state S, state X, state P, state Q, dan state R. Untuk state awal itu biasanya ditandai dengan tanda panah masuk tanpa label Di sini bisa kalian lihat kalau tanda panah yang lain itu ada label inputannya, tetapi untuk state awal itu tidak ada label inputannya. Jadi di sini bisa kalian lihat tidak ada simbol inputannya. Dan biasanya untuk state awal itu hanya ada satu state awal saja. Dan untuk state akhir ini ditandai dengan lingkaran ganda. Lingkarannya ini ada 2. Untuk state akhir itu biasanya berupa himpunan ditandai dengan tanda kurung kurawal ini. Kenapa? Karena state akhir itu bisa lebih dari satu state akhir Berbeda halnya dengan state awal. Kalau state awal itu hanya ada satu state awal, kalau state akhir itu bisa lebih dari satu state akhir. Ini merupakan contoh dari finite state automata, di mana di sini ada state S P, Q, dan R. Dan ini apa? A, I, N, M. Ini merupakan simbol input Simbol inputnya itu ada A, I, N, M. A, I, N, dan M. Masukan atau inputan FSA berupa simbol pada alfabet. Dan biasanya untuk alfabet ini ada tanda huruf atau tanda kurung kurawal. Kenapa ada tanda kurung kurawal? Karena berupa himpunan. Dan ini juga sama ini masih contoh dari finite state automata. Bagaimana? Tadi kita sudah membahas Q-nya atau himpunan state-nya, terus alfabetnya atau himpunan atau inputannya, dan sekarang menuju ke fungsi transisi. Fungsi transisi itu apa? Fungsi transisi itu perpindahan suatu state menuju ke state lain atau kembali lagi ke state itu Dan untuk fungsi transisinya kita lihat di sini ada state P diinputkan I itu menuju ke state key atau menghasilkan state key. Sehingga penulisannya seperti ini ya.
fungsi transisi P diinputkan I itu menghasilkan state key ya. Ini state P diinputkan I itu menghasilkan state key. State P diinputkan I itu menghasilkan state key. Kita masuk ke contoh finite state automata yang tadi ya. Kita tulis lagi, kita rekap kembali sehingga finite state automata ini memiliki Q atau himpunan state-nya itu S, P, Q, R, dan sigma-nya itu A, I, M, N ya. Dan state awalnya itu S, dan untuk state akhirnya itu R karena lingkarannya ganda. Terus bagaimana fungsi transisinya? Fungsi transisinya itu kita baca satu persatu per state. Ketika state S diinputkan A, state S diinputkan A itu menuju ke state S atau menghasilkan state S. State S diinputkan I yaitu menuju atau menghasilkan state S. State S diinputkan N ya, menuju ke state S. State S diinputkan M menuju ke state S, dan state P ya, ini state S dan state P karena M-nya ada 2 ya. Dan state P diinputkan I itu menghasilkan state Q, state P diinputkan I itu menghasilkan state Q, dan state Q ya, state Q diinputkan N itu menghasilkan state R. Ya, jadi seperti ini ya, FSA itu harus memiliki himpunan state, inputan atau alfabet ya, simbol masukan, state awal atau S, F itu state akhir, dan fungsi transisi. Contoh di sini ya, kita masuk ke contoh. Di sini ada state ya, ada contoh finite state automata. Terus definisikan FSA di atas ya. Kita definisikan FSA di atas ini dengan ya dari Q ya, mencantumkan Q atau himpunan state. Q-nya itu ada Q0, Q1, Q2. Ada sigma ya, sigma itu ada A, B. Ada state awal yaitu Q0. Ada F yaitu Q2, ini ya state akhir. Dan bagaimana untuk fungsi transisinya? Fungsi transisinya kita baca. Q0 diinputkan A itu menuju ke Q0. Q0 diinputkan B itu menuju ke Q1. Q1 diinputkan A itu menuju ke Q2. Q1 diinputkan B itu ke state Q1. Dan Q2 diinputkan A itu ke Q2 ya. Dan Q2 diinputkan B itu ke state Q2. Jadi seperti ini untuk cara mendefinisikan suatu finite state automata, menampilkan Q yang artinya himpunan state, simbol inputan, state awal, state akhir, dan fungsi transisi. Terus bagaimana membuat FSA dengan tabel transisi? Tadi kan fungsi transisi, sekarang kita buat tabel transisinya seperti apa? Ya, yang tadi ya, masih contoh yang tadi, yang state Q0, Q1, Q2 ya, ini masih tadi untuk set awalnya masih Q0 dan set akhirnya itu Q2. Terus bagaimana kita membuat tabel transisi? Hal yang pertama kita buat tabel dulu, dan yang di atas ini merupakan simbol inputan ya, jangan sampai tertukar. Dan yang dari atas ke bawah itu merupakan state ya. Jadi yang atas itu simbol inputan yaitu ini ya, A dan B. Dan dari atas ke bawah itu himpunan state yaitu Q0, Q1, dan Q2. Ya, terus kita buat dulu di sini cirinya ya, di sini tandanya. Jadi untuk state awal itu ditandai dengan tanda panah, dan untuk state akhir itu ditandai dengan tanda bintang. Jadi kita sudah tahu ya, kalau di tabel transisi itu ada tanda seperti ini ya, tanda seperti tanda panah itu artinya state awal, dan ada tanda bintang itu artinya state akhir. Kita mulai membuat tabel transisi, di mana Q0 diinputkan A, Q0 diinputkan A itu menghasilkan Q0 ya. Q0 diinputkan B itu menghasilkan Q1, ini Q1.
Kita lanjut ke Q1 ya, ke state Q1. Q1 diinputkan A itu menghasilkan state Q2 dan Q1 diinputkan B itu menghasilkan state Q1. Ya, dan selanjutnya Q2 diinputkan A ya, itu menghasilkan Q2 dan Q2 diinputkan B itu menghasilkan Q2. Jadi seperti ini ya, untuk fungsi transisi itu bisa dibuat dua. Yang pertama menggunakan fungsi transisi yang tadi ya, dan yang kedua itu bisa menggunakan tabel transisi seperti berikut. Ya, ini namanya tabel transisi. Contoh selanjutnya yaitu bagaimana finite set automata dari tabel transisi berikut. Jadi kalau tadi kita ada diagramnya ya, ada bulat-bulatnya, dan kita sekarang membuat finite set automata dari tabel transisi berikut ini. Ya, kita buat FSA-nya dari tabel transisi ini. Bagaimana caranya? Langkah pertama yaitu kita gambarkan dulu fungsi transisi state-nya ya. Kita buat dulu state-nya apa aja ya. Saya ini kopikan soal yang tadi ya. Untuk state-nya itu ada state S, P, Q, dan state R. S, P, Q, dan R. Ini untuk jenis state-nya ya. Kita tentukan yang menjadi state awal. State awalnya itu ada S karena tandanya seperti ini ya, ada tanda panah. Dan untuk state akhirnya itu state R karena ada tanda bintang. Terus bagaimana? Kita buat FSA-nya ya, langsung dari sini. S diinputkan 0 menghasilkan S. S diinputkan 0 menghasilkan S, dan S diinputkan 1 itu menghasilkan S. Jadi supaya tanda panahnya tidak ada dua, di sini langsung saja pakai koma ya. Kalau masih sama-sama menuju ke state S, jadi kita langsung pakai tanda koma saja. Lanjut di sini S diinputkan 2 itu menuju atau menghasilkan state P. S ya diinputkan 2 itu menghasilkan state P. S diinputkan 2 itu menghasilkan state P. Kita lanjut ke state P ya. P diinputkan 0 itu menghasilkan state S. P diinputkan 0 itu menghasilkan state S ya. Dan P diinputkan 1 itu menghasilkan state Q. Dan P diinputkan 2 ya, ini P diinputkan 2 itu menghasilkan menuju ke state P. P diinputkan 2 itu menuju ke state P. Lanjut ke state Q. Ini ya, state Q. Q diinputkan 0 itu menuju ke state S, dan Q diinputkan 1 itu menuju ke state S. Jadi supaya tanda panahnya tidak ada dua, kita langsung saja menggunakan koma ya. Kalau state tujuannya itu sama. Lanjut, Q diinputkan 2 itu menghasilkan state R ya. Q sudah, kita lanjut yang terakhir yaitu state R ya. State R diinputkan 0 menghasilkan S. R diinputkan 0 menghasilkan S ya. R diinputkan 1, R diinputkan 1 menuju atau ke state Q ya. R diinputkan 1 ke state Q, dan R diinputkan 2 itu menuju ke step R. Jadi ini R diinputkan 2 itu menuju ke step R. Ya, jadi seperti ini untuk FSA ya dari tabel transisi berikut. Ya, ini yaitu contoh dari FSA atau finite set automata dari tabel transisi. Kita buktikan apakah betul ya yang tadi betul tidak seperti ini fungsi atau seperti ini finite set automatanya. Ya, kita lihat di sini, kita buktikan S diinputkan 0 menghasilkan S ya. S diinputkan 0 menghasilkan S. S diinputkan 1 menghasilkan S. S diinputkan 1 menghasilkan S. S diinputkan 2 menghasilkan P. S diinputkan 2 menghasilkan P. P diinputkan 0, P diinputkan 0 itu menghasilkan S ya. P diinputkan 0 menghasilkan S. P diinputkan 1, P diinputkan 1 menghasilkan Q.
P diinputkan 1 menghasilkan Q, sudah betul ya. P diinputkan 2 menghasilkan P. P diinputkan 2 menghasilkan P. Q diinputkan 0 menghasilkan S. Q diinputkan 1 menghasilkan S. Jadi Q diinputkan 0 dan 1 itu menghasilkan atau menuju ke step S. Kita lanjut ke Q. Ke R ya. R diinputkan 0 itu menuju ke step S. R diinputkan 1, R diinputkan 1 itu menghasilkan step Q. Dan R diinputkan 2 itu menghasilkan step R. Jadi terbukti sudah betul ya FSA-nya setelah kita baca dari tabel transaksi berikut. Tabel transisi ya, tabel transisi berikut ya. Jadi kita bisa buat dua ya. Yang pertama dari finite state diagram yang tadi FSA-nya dulu, kita buat fungsi transisinya atau kita buat tabel transisinya. Lanjut, dari tabel transisi ya kita buat FSA-nya. Ya, jadi dibaca dari tabel transisi. Ya, jadi seperti itu untuk pembuatan FSA ya. Cukup mudah, kita hanya membaca dari bisa dari FSA atau bisa dari fungsi transisi atau tabel transisi. Dan di sini berikut ada latihan ya, ada latihan supaya kalian memahami apa yang sudah kalian tonton di video pembelajaran ini. Kalian menggambarkan finite state automata dari fungsi transisi berikut ya. Ini digambarkan FSA-nya. Ini juga sama ya, ini juga sama, kalian gambarkan finite state automatanya dari tabel transisi berikut. Ya, dari tabel transisi berikut kalian gambarkan FSA-nya ya. Ini latihan kedua. Selanjutnya di sini ada latihan ketiga, sama ya, kalian menggambarkan finite state automata dari tabel transisi berikut. Jadi jangan lupa ya, kerjakan latihan 1, 2, 3-nya dan maksimal pengumpulannya itu ada di Classroom ya. Jangan lupa tetap semangat ya. Sudah menonton video pembelajaran ini, mohon maaf masih banyak kekurangan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.